Kalau ada orang Islam yang nggak sempat, nggak bisa, nggak mampu, nggak punya biaya, nggak punya modal untuk sampai ke Masjidil Aqsa, bagaimana? Apa jawaban Nabi? Falyuhdi ilaihi zaitan. Hendaklah dia memberikan hadiah minyak. Minyak untuk apa? Yusraju fihi, untuk menerangi, menjadi lentera dan lampu-lampu di Baitul Maqdis. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa sampai ke Al-Aqsa, Al-Aqsanya belum merdeka, kita datang ke sana kagak aman, masih di bawah penjajahan Israel, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti kirimin uang, dana untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, supaya orang-orang Islam yang ada di Palestina, mereka setiap hari bisa berkunjung, bisa sholat 5 waktu di Masjidil Aqsa, untuk menjaga masjid suci ini agar tidak diduduki dan dijajah, dikuasai oleh Israel. Ini kewajiban agama. Sampai Nabi berpesan, kalau ente gak bisa datang, gak bisa sholat di situ, minimal kamu kirim minyak. Nah, kalau kirim minyak wangi ke sono kagak perlu, banyak minyak wangi di sana. Yang perlu dikirim apa? Uang buat listrik, uang buat kebersihan, uang buat pendidikan, uang untuk warga muslim yang ada di Masjidil Aqsa itu, agar mereka bisa mempertahankan kesucian, ya, dan bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Siapa orang yang memberi hadiah, memberikan sumbangan, memberikan bantuan untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala, jamaah Masjid Alam Al-Barakah. Terakhir saya kemari tahun berapa itu ya? Udah lama ya, sebelum pandemi ya, 2019 ya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah. Kita di negeri kita masih bisa makan enak,
masih bisa minum, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa beraktivitas dengan normal. Tetapi ingat, kita sebagai warga Indonesia, kalau ada salah satu elemen dari bangsa Indonesia ini yang kena musibah, ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, ada macam-macam musibah, tentu kita akan bergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah di seluruh pelosok Indonesia. Tapi kita juga sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, tentu saja ikatan kita bukan hanya ikatan nasionalisme, bukan hanya ikatan keindonesiaan, bukan hanya kita peduli kepada nasib saudara-saudara kita yang ada dalam lingkup negara kita, tapi kita sebagai Muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya kewajiban dan tanggung jawab besar untuk peduli kepada nasib umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis yang sahih bahwasanya perumpamaan seorang muslim dengan saudara muslim yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh itu yang sakit, kalau ada yang meriang, ada yang terluka, maka seluruh tubuh kita itu merasakan sakit. Kaki kita terantuk batu, tapi mulut kita refleks mengucapkan apa? Aduh, sakit. Kalau sampai terluka kaki kita, sampai apa? Mata kita juga nangis. Yang sakit gigi, ada sakit gigi di sini, tapi kita merasakan nggak enak badan seluruh tubuh kita, mau ngapa-ngapain susah ya. Sakit kepala, tapi yang lain juga ikut merasa sakit. Nah, itulah perumpamaan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka itu kita harus memiliki kepedulian bukan hanya sebagai sesama warga bangsa, tetapi juga kita sebagai warga dunia dan warga umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ada ketidakadilan di dunia ini, ada kejahatan besar yang sedang dilakukan oleh sekelompok kecil manusia, tetapi mereka didukung oleh kekuatan besar, entitas yang melakukan kezaliman, kejahatan dan kebiadaban terhadap umat Islam itu namanya adalah Israel. Jadi ini nama Israel ini negara yang dicangkok, bukan negara yang alami seperti bangsa Indonesia. Kita Indonesia ini diproklamasikan tahun 45, Israel diproklamasikan tahun 48. Tapi jauh perbedaannya antara Indonesia dengan Israel. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia yang hidup di kepulauan-kepulauan Nusantara
itu adalah rakyat yang memang turun-temurun selama berabad-abad memang hidup, lahir, tumbuh, besar di negara kepulauan yang namanya Nusantara. Lalu kemudian menjadi nama Indonesia. Bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini mengalami penjajahan. Ada kolonialisme Eropa. Dari abad keberapa? Abad 16 mulai datang. Tapi resminya mulai datang kolonialisme Belanda itu, Hindia Belanda, negeri kita dinamakan Kepulauan Hindia Belanda. Negaranya mah Belanda di Eropa, kecil, ya, penduduknya sedikit, tapi dia bisa menguasai jajaran kepulauan di Nusantara yang jauh di ujung Asia. Asianya juga Asia Tenggara, bukan Asia atas, bukan Asia seperti Cina, India, itu kan masih di atas, tapi kita di bawah, itu pun di daerah Tenggara. Bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini hidup, tumbuh besar di sana, di negeri ini. Tapi yang namanya Israel, mereka bangsa Israel itu tidak lahir, tidak tumbuh di negeri yang sekarang mereka duduki. Jadi bangsa Israel ini dikumpulkan dari seluruh dunia. Mereka hidupnya berpencar-pencar. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, ada yang di sebagian negara Arab, ada yang di Persia, di Iran. Ya. Kemudian mereka dengan proyek kolonialisme Inggris yang menang Perang Dunia Pertama bersama Prancis dan Rusia, berhasil mengalahkan negara poros. Negara poros itu ada dua, yaitu Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran atau Imperium Utsmaniyah yang ada di Turki. Dua poros ini terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Apa yang terjadi mulai dari tahun 1917 sampai 1919 terjadi perang itu, dan hasilnya adalah kelompok negara poros yang terdiri dari Jerman dan Daulah Utsmaniyah di Turki itu kalah perang. Inggris, Prancis, Rusia menang perang. Maka pemenang perang inilah yang kemudian mengambil alih wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Salah satu wilayah Islam yang dicaplok, yang diambil oleh pemenang Perang Dunia I itu adalah Palestina. Jadi wilayah kekuatan Islam waktu itu dipecah-pecah, dibagi-bagi. Dibagi-bagi oleh siapa? Pemenang perang. Jadi ini mengambil harta rampasan perang. Ada di bagian Afrika Utara, ada di bagian Timur Tengah, negara-negara Arab, ada juga di bagian Asia, Asia Barat, dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Inggris itu mengambil semenanjung Jazirah Arabia, Irak, kemudian Palestina. Prancis mengambil wilayah Afrika Utara dengan sedikit wilayah daerah Levan. Levan itu Lebanon dan Syria. Kemudian Rusia mengambil wilayah negara-negara Balkan, negara-negara yang di situ bekas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itulah Inggris ini mengambil alih wilayah Jazirah Arabia, memunculkan negara-negara baru
Sehingga dulu kekuatan Islam itu hanya ada satu nama. Nah sekarang setelah itu muncullah banyak atau menjadi belasan negara. Dan hanya satu yang tidak menjadi negara merdeka dan berdaulat, yaitu wilayah yang kita kenal dengan saat ini namanya Palestina. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Palestina ini wilayah yang ada di ujung semenanjung Jazirah Arabia, berbatasan dengan Asia Kecil, wilayah Levant, wilayah negeri Syam. Ya, itu kemudian dikuasai oleh Inggris. Nah, sejak meletusnya Perang Dunia Pertama, waktu itu Menteri Luar Negeri Inggris namanya Balfour, dia menulis surat menjanjikan kepada kaum Yahudi gerakan Zionisme internasional untuk apa? Mereka akan diberikan tanah untuk menjadi negara nasional bagi kaum Yahudi dari seluruh dunia. Nah, mulai tahun 1924 berbondong-bondong Yahudi datang ke sana, sampai peristiwa pembantaian Nazi di Jerman oleh Hitler. Ya, Bapak Ibu pernah dengar pembantaian Nazi ya, yang dilakukan oleh Adolf Hitler? Itu menjelang Perang Dunia Kedua. Hitler ini sangat memusuhi Yahudi, ya, karena Yahudi ini dianggap menggerogoti kekuasaannya, menggerogoti Jerman. Maka dia persis seperti Firaun, takut kalau Yahudi ini menguasai Jerman. Maka Yahudi-Yahudi yang ada di Jerman ini dan Polandia, wilayah jajahan Jerman, itu kemudian apa? Dikumpulkan, dihukum, dan mereka ada yang dihukum mati oleh rezim Hitler itu, ya, rezim Nazi itu, dalam peristiwa Holocaust. Holocaust itu artinya pembantaian kaum Yahudi di sebuah camp pengungsian, di mana mereka dimasukkan ke dalam pembakaran gas. Itu peristiwa itu namanya Holocaust. Nah, inilah yang menjadi alasan ketika Perang Dunia Kedua, Amerika sebagai pemenang perang sekutu, Inggris, Jerman, kemudian Jepang kalah. Kalau di Nusantara Jepang kalah, ini lalu kemudian melahirkan apa? Gerakan Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 45, kita merdeka. Nah, Amerika menang perang melawan Jerman dan Jepang, maka masalah Yahudi ini kemudian diambil alih oleh Amerika. Setelah Perang Dunia I menang Inggris, sedikit demi sedikit berbondong-bondong kaum Yahudi dari Eropa itu kemudian apa? Hijrah, bermigrasi ke Palestina, diterima dengan baik oleh rakyat Muslim, oleh umat Islam di Palestina. Mereka dianggap orang Yahudi dizalimi, jadi dilindungi, diberikan perlindungan suaka. Kemudian tambah masif lagi setelah ada pembantaian Yahudi oleh Nazi Hitler, semakin masif mereka datang setelah peristiwa tahun 44 dan 47 puncaknya gelombang pengungsi-pengungsi Yahudi, imigran-imigran Yahudi ini datang ke Palestina, didukung oleh Amerika, didukung penuh oleh kekuatan kolonialisme barat. Mereka akhirnya mengusir rakyat asli Palestina. Mereka pendatang dari berbagai dunia ini, didukung oleh militer, kekuatan Amerika dan Eropa,
mengusir rakyat Palestina. Mereka yang tadinya jadi tamu, pendatang, akhirnya pengen jadi tuan rumah. Paham? Paham sampai sini? Jadi Yahudi itu nggak punya negara dulu. Mereka berpencar-pencar, kemudian didatangkan sengaja ke negeri yang namanya Palestina. Ya. Nah, ini beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia merdeka, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan asing tahun 45, diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lah, bangsa Indonesia itu memang sudah hidup di Indonesia ini ratusan tahun, berabad-abad, bukan mengimpor bangsa lain dari luar. Tapi kalau berdirinya negara Israel, itu adalah berdirinya sebuah negara yang ilegal. Mereka awalnya diterima sebagai tamu, orang-orang yang terusir dari Eropa, tapi kemudian tamu dan pendatang ini ingin mengambil alih dan menyerobot rumah-rumah orang Palestina. Kira-kira kalau serobot tanah, serobot rumah, tamu yang datang ke rumah kita lalu kemudian dia ngusir tuan rumah, kira-kira ini namanya apa? Hah? Namanya apa? Namanya penjajahan, namanya pendudukan. Makanya kita nggak boleh salah melihat masalah Palestina ini bukan konflik. Ini bukan konflik antara Israel dan Palestina. Konflik itu misalnya orang punya tanah di Jonggol, ya, sama-sama punya sertifikat, tanahnya sama, nah itu konflik. Dia merasa punya tanah di situ, udah beli di situ, tapi surat tanahnya ada dua. Konflik bukan? Konflik. Dan memang orang situ. Tapi kalau ini orang punya tanah, punya rumah, asli sertifikatnya, nggak ada sertifikat lain, tiba-tiba datang orang dari luar, dia bertamu di situ, lama-kelamaan dia usir tuan rumah, dia ambil alih tanah dan rumahnya, lalu diganti sertifikatnya. Ini kira-kira konflik bukan? Hah? Ini pencuri. Betul? Ini pencurian. Ini perampasan. Ya. Itulah yang terjadi di Palestina. Jadi sejak tahun 48 mereka melakukan tindakan perampasan, pencurian tanah, menganeksasi dan menduduki wilayah-wilayah Palestina, membangun settlement, pemukiman-pemukiman untuk warga negara Yahudi ilegal yang didatangkan, diimpor dari seluruh dunia, dan mengusir rakyat penduduk asli Palestina. Sehingga pengungsi Palestina di luar negeri itu jumlahnya lebih dari 7 juta. Yang di dalam Palestina itu hanya sekarang 5 juta totalnya. 2 juta ada di Gaza dan kurang lebih 3 juta ada di tepi barat. Jadi ada di wilayah Palestina sekarang yang diakui oleh dunia internasional, ya, dengan skema solusi 2 negara, Israel dan Palestina berdampingan. Tetapi negara Palestina yang sekarang tidak berdaulat itu dibuat lemah dan terpisah. Satu wilayah dengan wilayah lainnya terpisah, gitu. Jadi Gaza ini ada di selatan, kemudian yang namanya tepi barat itu ada di utara, yang di situ ada lokasi dekat Yerusalem, dekat dengan Masjidil Aqsa. Dulu Masjidil Aqsa itu berada di dalam negara Palestina, namanya Yerusalem Timur, Al-Quds Asy-Syarqiyah. Tapi setelah ada perang Arab Israel tahun 67, mereka mencaplok Yerusalem Timur, mereka mencaplok tepi barat, mereka mencaplok Gaza. Gaza itu yang sekarang, ya,
Jadi negara Palestina yang kecil itu dulu tahun 67 dicaplok Israel. Sehingga tidak ada yang tersisa dari wilayah Palestina itu, semuanya sudah diambil oleh, bahkan Israel menguasai semenanjung Sinai, itu milik negara Mesir, dan dataran tinggi Golan yang ada di Suriah. Jadi semakin luas ekspansinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 73 Mesir menyerang Israel, mengembalikan Sinai, masuk lagi ke dalam pangkuan negara Mesir, tapi kemudian wilayah lain itu masih diduduki oleh Palestina, oleh Israel. Baru Gaza itu dikuasai betul penuh oleh rakyat Palestina. Itu tentara Israel itu keluar dari wilayah Gaza tahun 2005. Coba bayangkan, ini penjajahan sampai tahun 2005, Pak. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh para pejuang perlawanan Palestina itu adalah dalam rangka mereka ingin merebut kemerdekaannya, ingin mengembalikan tanah-tanahnya yang dirampas oleh Israel, dan ingin menyelamatkan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu kenapa sih? Ya, penting buat kita umat Islam, pertanyaannya. Ya, kenapa jadi rebutan? Wilayah Palestina jadi rebutan 3 agama. Sebenarnya nggak pakai rebutan ya. Masing-masing udah ada kaplingnya sendiri. Walaupun di kota Al-Quds Yerusalem itu ya ada banyak situs-situs suci 3 agama, Islam, Kristen dan Yahudi, tapi masing-masing itu berbeda tempatnya. Yang disucikan oleh umat Islam itu tidak seluruh kota Yerusalem, tapi hanya lokasi komplek yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini kalau lihat kita kelihatan nggak di sini? Ya udah dari situ aja. Itu kelewatan itu. Sini. Ya. Masuk di sini. Ya. Sebelumnya, ya. Jadi kalau kita lihat peta Palestina itu, ya, ini tidak semua wilayah itu dianggap suci oleh umat Islam, tapi hanya Yerusalem Timur yang di situ ada lokasi komplek Masjidil Aqsa. Ya. Tapi karena ya persoalan ada 2, ada situs tempat suci umat Islam, yang kedua ada tanah yang sah, wilayah yang sah milik bangsa Palestina. Jadi ada 2. Ada 2 masalah yang itu menjadi yang disebut dengan masalah Palestina. 1, tanah wilayah Palestina yang membentang dari Sungai Yordan sampai laut. Itu istilahnya bangsa Palestina. Negara kami itu Palestina itu disebut Palestina minan nahri ilal bahri. Dari Sungai Yordan sampai ke laut Mediterania, itu wilayah Palestina. Yang ini sekarang semua dicaplok oleh Israel. Jadi ini nasionalisme 1. Yang kedua adalah wilayah tempat suci umat Islam di Yerusalem Timur. Itu adalah lokasi komplek Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luasnya cuma 14,4 hektar. Ini kalau perumahan Grandville ini berapa hektar? Hah? 28. Cuma setengahnya. Komplek Masjidil Aqsa itu nanti kita lihat di peta di sini itu cuma setengahnya, ya. 14,4 hektar, nggak besar. Tapi disitulah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada masalah nasionalisme, hak tanah milik bangsa Palestina yang sudah ribuan tahun. Yang kedua, ada tanah suci
yang itu ditetapkan oleh Allah dan Rasul sebagai tanah sucinya umat Islam. Kenapa tanah suci umat Islam? Karena di situ komplek tempat masjid pusat dakwahnya para nabi dan rasul menyebarkan dan mengajarkan dakwah tauhid kepada seluruh umat manusia. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu lahirnya, besarnya di mana? Di area komplek Masjidil Aqsa. Ada situs suci umat Kristiani, ada. Itu namanya gereja tempat kelahiran dan tempat kuburannya Yesus Kristus kalau istilah mereka. Namanya gereja Kanisatul Qiyamah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Church of the Holy Sepulchre. Jadi gereja makam kudus. Di situ ada bekas tempat lahirnya Nabi Isa, dan ada di dalam gereja itu, gereja paling tua di dunia, itu di dalamnya ada tempat semacam apa namanya, tempat kuburan. Kan kalau Kristen kan menurut mereka Nabi Isa itu kan disalib, betul? Ya, mati di tiang gantungan, disalib dia. Lalu kemudian jasadnya, jenazahnya sempat dikubur. Setelah 3 hari disalib, dikubur sama orang pengikut-pengikutnya. Ini menurut mereka. Nah, kuburannya itu sekarang lokasinya ada di dalam gereja itu, gereja makam kudus. Tapi kemudian setelah berapa hari, kurang lebih 40 hari, ini jasadnya Yesus itu dia bangkit, ya, diangkat ke langit. Nah, ini beda versi dengan kita umat Islam. Kalau umat Islam sesuai dengan keterangan Al-Quran, Nabi Isa itu tidak mati disalib. Nabi Isa itu sebelum dia ditangkap oleh Romawi dan Yahudi mau disalib, Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat kemana? Ke langit. Jadi nggak mati dia. Nabi Isa itu masih hidup. Nanti akan diturunkan lagi oleh Allah ke dunia di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, untuk menghancurkan salib, untuk menegakkan dan mendukung Imam Mahdi. Baru setelah itu beliau mati, terjadilah hari kiamat. Itulah akhir cerita dunia ini. Nah, ini tempat suci Kristen ada. Tempat sucinya orang Yahudi ada juga sinagognya nih, karena mereka memang punya sejarah. Tapi sejarah mereka di Yerusalem itu tidak pernah stabil. Negara mereka itu, mereka punya kekuasaan dulu, bangsa Yahudi memang ada di situ. Tapi tidak pernah lebih dari 80 tahun berkuasa di situ. Sehingga apa? Mereka ini bangsa yang sering berpindah-pindah. Nggak ada bukti arkeologisnya mereka punya kekuasaan, punya kerajaan, punya peninggalan yang ada di kota suci Yerusalem Timur itu. Nah, tapi mereka sengaja buat-buat ini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka isu Palestina ini yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu bukan sekedar perebutan wilayah. Ya. Ini bukan perebutan wilayah, tapi ini kita menghadapi gerakan ideologis. Namanya Zionisme internasional. Mereka gerakan akidah berdasarkan ajaran agama Yahudi, berdasarkan Talmud. Ini mereka menggunakan panggung dukungan politik internasional untuk merebut tanah Palestina dan untuk menduduki wilayah Masjidil Aqsa yang dalam pandangan mereka ingin jadikan Masjidil Aqsa itu ke bawah terus. Itu sebagai apa? Tempat untuk membangun kembali Haikal Sulaiman, Solomon Temple.
Katanya di lokasi Masjid Al-Aqsa sekarang itu dulu ada Solomon Temple. Padahal nggak ada Solomon Temple itu. Ya, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah Masjidil Aqsa yang sekarang. Karena mereka semua beragama Islam, mereka semua Muslim, mereka semua menyembah Allah, mereka beribadah di Masjidil Aqsa, ya. Dan pusat kerajaan Sulaiman bukan di lokasi komplek Masjidil Aqsa sekarang. Dan orang Yahudi ini, mereka itu bertempur, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan agama. Nah itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, singkatnya terus ke bawah. Lihat peta komplek Masjidil Aqsa. Nah ini, itu komplek Masjidil Aqsa itu yang saya beri garis merah, ya, itu 14 hektar. Apa keutamaan berziarah ke Masjidil Aqsa? Ini perintah Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah perintahkan kita mengunjungi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi beribadah, sehingga banyak umat Islam umroh, ya kan? Di sini di Bekasi banyak jamaah umroh, tiap bulan ada yang berangkat, ya kan? Nah, sama dengan perintah Rasulullah untuk kita umroh, mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga Rasulullah memberikan perhatian kepada Masjidil Aqsa. Ada seorang sahabat perempuan yang namanya Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rabbi Allah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai baginda Rasul, berikanlah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Apa jawab Rasulullah? Ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat pertama manusia ini berkembang biak. Jadi Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari apa? Dari tanah, betul. Kalau kita semua ini bukan dari tanah langsung, tapi dari nutfah, dari pertemuan air sperma dan sel telur perempuan. Tapi Nabi Adam, nenek moyang kita yang pertama dulu, manusia pertama, itu lahir, dibuat oleh Allah, diciptakan dari mana? Dari tanah. Tanahnya itu dari lokasi Masjidil Aqsa yang sekarang. Jadi itu disebut dengan Ardul Mansar, negeri tempat penciptaan manusia yang pertama. Wal mahsyar, apa arti mahsyar? Negeri tempat dikumpulkan semua manusia di akhirat. Itu namanya pengadilan padang mahsyar kalau kita istilah sekarang. Ya. Jadi nanti orang setelah hari kiamat semua pada mati, manusia alam semesta hancur, yang tersisa dari dunia ini, bumi ini apa? Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Lokasinya di Baitul Maqdis. Itulah pengadilan akhirat. Sebelum kita masuk surga, masuk neraka, diadili di sini. Bangkit dari kubur kita masing-masing, ya, dalam keadaan telanjang, semua akan menuju padang mahsyar, melewati telaganya Rasulullah. Telaganya Nabi di mana? Ma bainal Ka'bati wa Baitil Maqdis. Jadi yang disebut dengan telaga Kausar itu panjangnya dari awalnya Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu panjangnya. Kita akan lewat telaga itu. Ini hadis Nabi SAW sahih. Inna li haudan abyadha mithlal laban aniyatuhu adadun nujum. Aku di hari kiamat nanti diberikan oleh Allah ada telaga yang panjang melewati Masjidil Haram dan sampai ke Baitul Maqdis. Warnanya putih seperti susu. Jumlah cangkirnya, ini cangkir, sekalian saya minum. Ini warna air telaganya itu putih seperti susu, tapi bukan susu.
Jumlah cangkirnya itu kata Nabi SAW sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Semua nanti kita akan ke sana melewati telaga itu, dan apa kata Rasulullah? Wa ana aktsarul umami tabi'an yaumal qiyamah. Akulah satu-satunya nabi dan rasul di hari kiamat yang paling banyak pengikutnya. Nah, itulah mahsyar. Apa kata Rasulullah? Itu datanglah kamu ke sana. Jadi umat Islam harus datang ke Baitul Maqdis. Ini wasiatnya Rasulullah, ini fatwanya Nabi Muhammad. Buat apa datang ke situ? Apa cuma jalan-jalan? Apa cuma selfie? Enggak. Ituhu fasallu fihi. Kamu datang ke sana, sholatlah di dalamnya. Makanya hadis Nabi yang lain dalam Sahih Bukhari, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan ya yang harus dikencangkan. Ikat pinggang kita mesti dikencengin. Perjalanan kita lelah, jauh, mengeluarkan biaya yang besar. Tidak ada perjalanan seperti itu kecuali hanya untuk ketiga masjid, untuk sholat di 3 masjid itu. Yaitu apa? Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadza, wal masjidil aqsa. Cuma 3 masjid yang mesti kita datangi. Wajib hukumnya seumur hidup kita sekali sampai datang ke 3 masjid itu untuk beribadah dan sholat di dalamnya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjid Istiqlal kagak wajib. Ya, ente kalau ke Jakarta doang mampir boleh, tapi tidak wajib sebagai ajaran agama Islam. Masjid Kubah Mas apalagi nggak wajib, bos. Jadi nggak perlu kudu-kudu ada rihlah khusus, ya, rihlah keluar duit biaya cuma buat kemana? Istiqlal sama Kubah Mas, kagak ada. Itu bukan perintah Nabi. Ya, boleh mampir, boleh silakan, tapi enggak, bukan sebuah kewajiban agama. Rihlah ziarah ke Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib, bukan ajaran agama, bukan kewajiban agama. Ya. Karena itu bukan itu yang ditentukan Rasulullah. Yang wajib datang secara agama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Apa pahala sholat di dalam Masjidil Aqsa? Fa inna sholatan fihi ka'alfi sholat. Sholat 1 rakaat di dalam Masjidil Aqsa, pahalanya itu seperti sholat 1000 rakaat. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000. Fima siwa, ya, seperti sholat 1000 kali 1000 rakaat di tempat yang lain. Terus kata Maimunah, ya Rasulullah, kalau ada orang Islam yang nggak sempat, nggak bisa, nggak mampu untuk sampai ke sana, nggak punya biaya, nggak punya modal untuk sampai ke Masjidil Aqsa, bagaimana? Apa jawaban Nabi? Falyuhdi ilaihi zaitan. Hendaklah dia memberikan hadiah minyak. Minyak untuk apa? Yusraju fihi, untuk menerangi, menjadi lentera dan lampu-lampu di Baitul Maqdis. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa sampai ke Al-Aqsa, Al-Aqsanya belum merdeka, kita datang ke sana kagak aman, masih di bawah penjajahan Israel, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti kirimin uang, dana untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, supaya orang-orang Islam yang ada di Palestina, mereka setiap hari bisa berkunjung, bisa sholat 5 waktu di Masjidil Aqsa,
untuk menjaga masjid suci ini agar tidak diduduki dan dijajah, dikuasai oleh Israel. Ini kewajiban agama. Sampai Nabi berpesan, kalau ente nggak bisa datang, nggak bisa sholat di situ, minimal kamu kirim minyak. Ya, kalau kirim minyak wangi ke sono kagak perlu, banyak minyak wangi di sana. Yang perlu dikirim apa? Uang buat listrik, uang buat kebersihan, uang buat pendidikan, uang untuk warga muslim yang ada di Masjidil Aqsa itu agar mereka bisa mempertahankan kesucian, ya, dan bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Siapa orang yang memberi hadiah, memberikan sumbangan, memberikan bantuan untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat di dalamnya. Berikutnya, jadi apa pentingnya Masjidil Aqsa buat kita umat Islam? Judulnya kan keutamaan Masjidil Aqsa dan pengaruhnya bagi dunia Islam. Ini pengaruhnya besar. Al-Aqsa itu kiblatnya para nabi, termasuk Nabi Muhammad sebelum dipindah arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Al-Aqsa itu pintu gerbang langit terus ke bawah, itu ke atas naik. Ya, salah pencet. Ya, bawah. Siap. Atau kesini aja deh. Gitu. Biar saya pakai itu aja ya. Sebab ini nggak bisa ditampilkan di sini. Jadi sayang baterai. Nah. Ya. Ini pintu gerbang langit. Maksudnya apa? Pintu gerbang langit. Nabi Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha itu tidak langsung dari Masjidil Haram. Jadi kenapa transitnya ke Masjidil Aqsa dulu? Ya, kan mau naik ke langit Sidratil Muntaha, dapat perintah sholat 5 waktu. Kenapa nggak langsung ke langitnya itu dari Masjidil Haram? Karena memang bukan di situ tempat gerbang menuju langit Sidratil Muntaha. Gerbangnya itu dari mana? Baitul Maqdis. Ya, karena nanti disitulah letak akhirat itu, padang mahsyar di situ. Makanya Nabi Isra-nya kemana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baru dari Aqsa Nabi sholat berjamaah dengan semua nabi dan rasul di situ. Inilah sholat jamaah yang terbaik sepanjang masa. Rasulullah Muhammad jadi imam, makmumnya siapa? Semua nabi dan rasul. Termasuk ada di situ semua 25 nabi yang disebut dalam Al-Qur'an dan 300-an yang lain jadi rasul dan ribuan nabi yang lain. Nah, di Masjidil Aqsa itu juga Nabi Muhammad dinobatkan sebagai pemimpin seluruh nabi dan rasul, jadi pemimpin dunia di situ. Ya. Dan pusat kepemimpinan dunia ini ada di Masjidil Aqsa. Makanya siapa yang menguasai Masjidil Aqsa itu dia yang mengatur dunia. Dari zaman dulu. Dari zaman Romawi. Ya, dari zaman kerajaan-kerajaan besar, imperium besar di dunia ini, mereka punya keyakinan karena ini pusat wahyu dan risalah diturunkan oleh Allah. Ya, di negeri yang namanya Palestina itu, maka bangsa-bangsa besar di dunia berebut untuk apa? Menguasai wilayah itu. Tapi hanya Islam dan peradaban Islam yang bisa sanggup eksis bertahan selama berabad-abad untuk menguasai peradaban dunia. Dan dimulai dari kapan? Sejak Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Nabi Isra Mi'raj cuma datang ke situ sholat aja, dinobatkan jadi pemimpin dunia. Tapi Nabi secara politik belum menguasai Masjidil Aqsa. Kapan secara politik, secara militer umat Islam menguasai Masjidil Aqsa? Yaitu di zaman Khalifah Umar bin
Khattab tahun 639 Masehi. Ya, atau tahun 16 Hijriah. Nah itu secara de facto dan de jure umat Islam menguasai wilayah Masjidil Aqsa dan negeri Palestina setelah mengalahkan Romawi. Orang Kristen yang ada tinggal di situ bagaimana? Mereka justru senang dengan umat Islam. Uskup Yerusalem itu namanya Patriark Soporinus, dialah yang meminta Khalifah Umar yang ada di Madinah supaya datang langsung untuk menerima kunci benteng Baitul Maqdis dan menulis perjanjian untuk melindungi hak beragama orang Kristen. Di situ, nah maka di situ nanti ada nama di gereja Makam Kudus itu, di seberangnya ada Masjid Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab waktu penaklukan Yerusalem, dia terima kunci dari uskup Yerusalem, datang waktu sholat, sementara Masjidil Aqsa masih apa? Kotor. Dulu jadi tempat apa namanya? Pembuangan kotoran, tempat pembuangan sampah. Oleh siapa? Oleh Romawi zaman dulu. Ya, jadi nggak terurus. Jadi Umar mau sholat di mana nih? Ya kan, sebagai kepala negara Islam. Maka orang Kristen di sana mengusulkan silakan saja di gereja kami sholat. Umar menolak. Kalau saya sampai sholat di tempat itu, gereja tempat lahirnya Nabi Isa, nanti khawatir umat Islam setelah saya, pemimpin Islam setelah saya nanti akan mengklaim tempat ini sebagai miliknya umat Islam dengan alasan Khalifah Umar pernah sholat di situ. Maka Umar menolak sholat di dalam gereja, dia milih tempat di seberangnya, lalu kemudian itu dibangun setelah masa kekhalifahan berikutnya, dibangun masjid yang menggunakan nama Masjid Umar bin Khattab. Jadi kalau nanti main ke sana, ya Bapak Ibu umroh, insya Allah lebih bagus lagi umrohnya, niat ambil ihramnya itu dari Baitul Maqdis. Jadi jangan ente umroh dulu baru jalan-jalan ke Masjidil Aqsa pelesiran, enggak. Datang dulu ke situ, ambil ihram, pakai pakaian ihram, niatnya di mikotnya dari Baitul Maqdis, lalu kita terbang ke Mekah. Itu yang disunahkan oleh baginda Rasulullah. Nah, Masjidil Aqsa ini ada dua masjid yang besar di situ. Meskipun ada beberapa masjid yang lain, itu Masjid Al-Qibli, itu yang paling utara, ya. Nah, itu kubahnya itu warnanya perak atau agak kehitaman. Yang satu Masjid Qubatus Shokhrah, ini kubah yang berwarna kuning keemasan, yang menjadi pijakan mi'rajnya Rasulullah ke Sidratil Muntaha adanya di dalam kubah yang warna kuning. Kalau kubah yang warna hitam atau agak warna perak itu tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf dan semua keturunannya sampai Zakaria, Yahya dan Isa, itu semua mereka memakmurkan masjid yang Al-Qibli ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi kita nggak bisa main-main. Ini tempat suci yang paling luar biasa. Ya, ini saudara, ibaratnya kembarannya Mekah. Kalau kita mengagungkan, memuliakan tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, maka kita umat Islam wajib menjaga dan membela kesucian tanah haram Baitul Maqdis. Bagaimana kita mensupport Baitul Maqdis? Wong jarak kita Indonesia ini sampai ke sana itu jauh. Kita bisa memberikan support secara apa? Moral. Kemudian memberikan dukungan material. Ini masalah penjajahan, itu masalah kemanusiaan, ini masalah ketidakadilan, masalah perampasan hak. Maka kita harus menggalang dukungan
dari bangsa Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina yang terjajah, satu, dan untuk mendukung supaya Masjidil Aqsa kembali kepada pemiliknya yang sah, yaitu umat Islam seluruh dunia. Jadi Gaza itu bukan Yerusalem, dia letaknya jauh, tapi rakyat Gaza ini yang ibarat kata apa kalau bahasa Betawinya, yang paling berani dan ngotot ya. Ngotot itu apa saja yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di Masjidil Aqsa oleh Israel, mereka ini yang kemudian menyerang Israel. Mereka ini yang sangat peduli kepada ya gerakan perlawanan terhadap penjajah Israel yang menguasai dan menganeksasi Masjidil Aqsa. Makanya kita melihat mereka melakukan serangan seperti itu bukan serangan teroris, Pak. Kalau serangan teroris dilakukan oleh rakyat sipil kepada rakyat sipil lainnya untuk menakut-nakuti, menimbulkan rasa panik, menteror orang, ingin membuat kekacauan, itu namanya gerakan teroris. Tapi ini serangan itu dilakukan oleh bangsa yang terjajah kepada penjajah. Kira-kira teroris bukan? Teroris bukan? Jawab. Hah? Bukan. Ya. Seperti bangsa Indonesia dulu melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Kalau kita menyerang tentara Belanda, tentara Jepang, apa bisa disebut itu serangan teroris? Tidak. Kita melawan, namanya perlawanan. Untuk apa? Berjuang meraih kemerdekaan. Ini yang harus kita lakukan. Kemarin minggu lalu sudah unjuk rasa demonstrasi di depan kedutaan besar Amerika. Ya. Kenapa? Amerika yang mensupport nomor 1 Israel. Ya. Nggak tahu malu. Ya. Kemarin di Kongres Amerika pembicaraan ingin menaikkan anggaran perang support kepada Israel, itu padahal sudah didemo, sudah ditolak oleh rakyatnya Amerika. Ya. Banyak yang protes, ngapain Amerika? Amerika itu lagi bangkrut, Pak, lagi krisis sekarang, tapi dia mau keluarin duit, mengirimkan tentara, mengirimkan senjata untuk membela, mendukung Israel. Ini berarti ada udang di balik bakwan. Apa yang maunya dia? Dia sengaja mau bikin perang. Karena dengan perang besar jadi perang dunia, ekonomi Amerika bakal bangkit lagi. Kenapa? Karena dia produsen senjata. Dia jualan senjata dah tuntar. Ya kan? Nah ini bahaya. Jadi Amerika harus di demo itu. Kalau bisa dubesnya kita usir aja. Setuju? Setuju. Ngapain dia bela-belain Israel? Mestinya kan dia harus netral, ya, tidak memihak salah satu. Bahkan yang benar, bangsa yang merdeka, bangsa yang terhormat adalah dia berdiri di pihak orang yang atau bangsa yang terzalimi. Gitu. Coba Israel katanya berdiri karena apa? Holocaust. Sekarang setelah berdiri negara ilegal Israel tahun 48, mereka melakukan puluhan kali Holocaust terhadap bangsa Palestina. Mereka cuma sekali aja mengalami tahun 42 di Jerman. Tapi yang dialami oleh rakyat Palestina itu bukan sekali dua kali, dibakar, dibom, dibombardir, dirudal rumah sakitnya, sekolahannya, ya, rumah penduduk, pemukiman penduduk, itu semua rata dibom, apa namanya, dirudal oleh Israel. Rumah sakit berapa minggu yang lalu 500 orang mati dirudal sama Israel. Padahal itu rumah sakit yang dibangun oleh misionaris Kristen. Itu rumah sakit baptis. Udah lama, ratusan tahun sudah berdiri. Semalam baru dapat kabar itu juga iring-iringan
mobil ambulans yang membawa korban luka-luka untuk menyeberang ke perbatasan Mesir di gerbang Rafah, ini juga dibom oleh Israel. Memang ya, ini bangsa yang satu ini memang sudah ya, ini hilang kemanusiaannya. Itu bukan manusia lagi, itu ada setan ya, iblis begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, kita harus pertama yang kita lakukan menjaga kedaulatan dan keinginan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Ini yang harus kita jaga. Ya, itu bangsa Palestina punya hak menentukan nasibnya, membangun sebuah negaranya dengan batas wilayah yang jelas secara historis. Itu adalah milik bangsa Palestina. Yang kedua, kita berkewajiban menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Ini segini Pak, luasnya cuma segitu tuh ya. Yang di dalam kotak itu Masjidil Aqsa. Di luarnya itu pemukiman penduduk, ada situs-situs umat Kristen juga ada. Tapi ini komplek Al-Aqsa itu semua murni adalah wakaf milik umat Islam. Nggak boleh ada umat agama lain yang masuk ke situ. Sama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, batasan tanah suci Mekah Madinah itu nggak boleh ada orang Kristen, Yahudi, orang musyrik masuk ke situ, nggak boleh. Sama itu Masjidil Aqsa juga begitu, nggak boleh ada orang selain Islam masuk ke situ. Lah Israel tiap saat bebas dia masuk dengan tentaranya, dengan pengikut-pengikut Yahudinya, joget-joget di sana, provokasi di sana, nembakin orang lagi sholat, lemparin bom molotov, lemparin bom gas air mata dan lain sebagainya. Itu jelas penodaan dan penistaan terhadap kesucian Masjidil Aqsa. Ini tanah yang diberkahi oleh Allah, jelas ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 1. Tanah yang bersih dari kemusyrikan dan dosa. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Itu adalah tanah yang suci, disucikan oleh Allah. Tidak boleh ada orang musyrik, orang murtad, orang kafir masuk di situ. Ya. Yang ketiga, ini adalah huniannya para nabi. Nabi Lut hijrahnya ke situ. Ketika kaum Nabi Lut di Laut Mati di daerah Yordania dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, Nabi Lut hijrah kemana? Ke Baitul Maqdis, tinggal di sana. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka berdakwah di sana. Semua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, keturunannya semuanya berdakwah di mana? Di Masjidil Aqsa. Nah, baru pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa dulu kan Yahudi banyak tinggal di Mesir, keturunan Bani Israel. Udah kosong nih Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, nggak ada Yahudi, nggak ada pengikut Nabi Musa ke situ. Mereka di Mesir berabad-abad, kemudian mereka ditindas oleh Fir'aun, kemudian Allah angkat Musa sebagai nabi dan rasul untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Maka diselamatkan oleh Allah, ditenggelamkanlah Fir'aun ke dasar Laut Merah. Kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel ini untuk pulang kampung. Pulang kampungnya di mana? Palestina. Tapi dia nggak mau masuk ke situ. Itu diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Ya, malah kurang ajarnya Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang di sana, memerangi rakyat yang ada di sana. Kami tinggal duduk terima kunci aja ntar. Nah itu. Nah ini kan kurang ajar ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi itu sampai Nabi Isa semuanya di sini. Siti Maryam, Zakaria,
ada mihrabnya Zakaria, ada mihrabnya Siti Maryam, itu ada di situ di Masjidil Aqsa. Ya, di wilayah masjid yang ada di bawah tanah sebelah kiri komplek Masjid Al-Qibli, di situ ada mihrabnya para nabi dan rasul. Ya. Jadi ini tanah suci, Pak. Allah bersumpah dengannya. Wattini wazzaitun. Ini sumpah, bukan hanya sumpah dengan nama buah tin, buah zaitun, tapi hakikatnya kata para ahli tafsir itu menunjukkan negeri tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun yang paling baik, yaitu di mana? Di Baitul Maqdis. Allah memberikan kabar gembira bahwa tanah suci akan dibebaskan kembali. Ini berdasarkan firman dalam surat Al-Isra ayat 7. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tadbira. Ya. Kemudian bagaimana sunnah Nabi yang memandang kesucian Masjidil Aqsa ini? Itulah tempat tujuan Isra-nya Rasulullah dan pemberangkatan Mi'raj, dan kendaraan burak yang dipakai oleh Rasulullah untuk Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu buraknya diparkir di tembok Masjidil Aqsa. Itu namanya Haitul Burak, tembok tempat parkirnya burak di situ. Nah, oleh Yahudi tempat ini diambil alih oleh mereka setelah perang 67, kemudian dijadikan tempat ritual untuk meratap, maka diubah namanya jadi apa? Tembok ratapan. Oh, dia gini-gini itu baca Tauratnya yang udah dipalsuin, dia begini-begini kepalanya, dia goyang-goyangin, ya, sambil dia pegang-pegang tuh tembok meratap, supaya apa? Tuhan menurunkan Mesias penyelamat buat mereka. Padahal Mesiasnya udah ada, Mesiasnya udah lahir. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang Allah tugaskan untuk mendakwahi Bani Israel, mendakwahi Yahudi agar kembali kepada ajaran Islam yang murni. Apa? Nabi Musa kan Muslim, mengajarkan tauhid, nggak pernah mengajarkan syirik, nggak pernah mengajarkan kekufuran, tapi dirubah ajarannya oleh pengikut-pengikutnya Nabi Musa sehingga lahirlah agama Yahudi. Maka Nabi Muhammad diutus Allah untuk menjadi penyelamat mereka supaya kembali ke ajaran Islam yang murni. Gitu. Ini kiblat Islam yang pertama. Sebagaimana hadis dalam Musnad Imam Ahmad, kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'da ma hajara ila al-Madinah 16 syahran thumma surifa ila al-Ka'bah. Jadi habis Isra Mi'raj kita sholat 5 waktu. Dulu Rasulullah dan sahabat kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis kiblatnya, jadi ke arah utara. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah 16 bulan Nabi masih menghadap ke Baitul Maqdis sholatnya. Setelah itu baru diubah kiblatnya dari Baitul Maqdis, ya, kembali ke kiblat asal, yaitu Masjidil Haram. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Al-Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi. Sebab masjid yang pertama itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Itu masjid pertama, itu Masjidil Haram. Yang kedua itu Masjid Al-Aqsa. Berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Ketika Nabi ditanya, ya, oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi menjawab 40 tahun.
Jadi setelah pembangunan Masjidil Haram, ya, Ka'bah masih sederhana, 40 tahun berikutnya baru dibangunlah Masjidil Aqsa, ya. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari. Masjid ketiga yang paling dianjurkan untuk ziarah dan sholat di dalamnya, tadi hadisnya jelas, Sahih Bukhari yang sudah saya sampaikan di awal. Tanah suci yang dirindukan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meskipun Bani Israel nggak mau masuk ke Baitul Maqdis, tapi Nabi Musa berharap dia kalau mati maka kuburannya matinya itu dekat dengan Baitul Maqdis. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Ya, ceritanya begini, ini panjang kalau saya baca hadisnya. Ya, kadang orang gak ngerti, jadi saya sampaikan ringkasannya. Jadi ketika akan wafat Nabi Musa itu datang malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa mau mencabut nyawanya Nabi Musa. Kulo nuwun dulu izin. Ya, kalau datang ke kita nggak pakai izin, Pak. Kalau ke Nabi dan Rasul itu mereka izin. Ngasih tahu dulu, saya mau cabut nyawa kamu. Ya, itu Nabi dan Rasul semua begitu. Kalau kita kagak, cabut aja udah, ya kan? Ya, emang lu siapa toh, ya kan? Kalau ke Nabi Musa, termasuk Nabi Rasul Muhammad SAW itu, malaikat Israel itu izin dulu, datang ketok pintu. Nabi Musa juga sama. Malaikat pencabut nyawa datang, minta izin, kula nuwun. Apa yang terjadi? Nabi Musa ini orang yang berani, ditabok, ya kan? Ini hadisnya ada. Lalu kemudian malaikat pencabut nyawa kembali menghadap Allah. Kemudian dia bilang apa? Itu malaikat, ini dalam hadis ya, ditabok, dipukul oleh Nabi Musa, itu sampai matanya copot. Maka Allah balikin lagi matanya. Ini hadisnya, bukan saya ngarang. Ya, balik lagi kamu ke Musa, bilang sama dia, ya, dia boleh letakkan tangannya di atas punggung apa namanya binatang ternak seperti sapi. Itu apa namanya? Hah? Thaur itu seperti banteng. Ya, nah, ini jangan jadi dalil buat partai banteng. Ya, suruh letakkan tangannya di atas binatang seperti banteng. Ya, berapa banyak jumlah bulu yang ada di bawah telapaknya Nabi Musa? Ya, itu dihitung 1 bulu 1 tahun. Jadi ditunda. Ya, itu ya. Jadi ini hebat nih. Jadi Nabi Musa itu dikasih keistimewaan. Dia matinya sesuai dengan keinginan dia, nggak mau dicabut sekarang. Caranya bagaimana? Wahai Musa, letakkan tanganmu di atas binatang itu, berapa jumlah bulu yang ada di bawah telapak tanganmu, itulah jumlah tahun kamu akan dapat remisi, penundaan. Ya, dapat pemotongan, ya, pemotongan waktu, mestinya lebih cepat, ini lambat. Itu. Maka apa? Nabi Musa bilang, fasa'alallaha an yudniyahu minal ardil muqaddasah romyatan bihajar. Sebelum ketika sampai waktunya, setelah bertahun-tahun, datang lagi malaikat pencabut nyawa, ingin mengambil nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa udah nyerah. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya mati, saya minta jasad saya dikuburkan dekat dengan negeri yang disucikan itu, Baitul Maqdis, minimal jaraknya selemparan batu, romyatan bihajar. Maka apa kata Rasulullah? Lau kuntu thamma la ara'aitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Kalau seandainya saya bisa datang ke situ,
ke Masjidil Aqsa secara fisik, saya akan tunjukkan di mana kuburnya Nabi Musa, yaitu di sisi jalan dekat pegunungan yang berwarna merah. Itu Nabi. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis, dicarilah kuburannya Nabi Musa. Sesuai dengan petunjuk hadis, ditemukan ada barisan gunung yang berwarna kemerah-merahan. Nah, di situ di bawah lembahnya, di situ ternyata ada satu makam yang gak jelas punya siapa ini, siapa. Nah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berhusnuzon, menangkap, istikharah, minta pendapat para ulama, maka ditetapkanlah itu kuburnya Nabi Musa alaihi salam. Dan sekarang Anda bisa ziarahi, insya Allah. Ya. Dan di akhir zaman Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa negeri itu akan ditaklukkan kembali oleh umat Islam. Ya. Jadi di antara tanda hari kiamat, datang hari kiamat adalah Fathu Baitil Maqdis. Ini hadis riwayat Auf bin Malik dalam Sahih Bukhari, yaitu penaklukan kembali Baitul Maqdis. Salat dan ribat di dalamnya itu adalah menjadi penghapus dosa. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman memugar Masjidil Aqsa. Setelah pemugaran, peresmian, Sulaiman berdoa di situ. Jadi bukan Solomon Temple yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, dia memugar, memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa. Dia berdoa di situ, ya Allah, berikan saya 3 hal. 1, keputusan hukum yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang kedua, aku minta kerajaan, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah saya. Yang ketiga, ya Allah, saya minta tidak ada satu orang pun yang datang ke masjid ini kecuali ingin sholat di dalamnya, maka saya minta supaya dia digugurkan dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Alhamdulillah. Ini doanya Nabi Sulaiman, ya. Dan itu untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah. Arju an yakuna qad u'tiyat tsalitsah. Ini hadis nomor 1398 dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, ini yang terakhir, keutamaan berihram haji atau umroh dari Al-Aqsa. Itu hadis riwayat Ummu Salamah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahalla bihajjatin aw umratin minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, siapa orang yang berihram niat haji atau umrah dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka semua dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Aw wajabat lahul jannah, atau wajiblah dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, maka itu Rasulullah memotivasi para sahabat untuk tinggal di Masjidil Aqsa. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad, ya Rasulullah, kalau kami diuji, kami mendapatkan musibah, dan kami harus tinggal di sebuah negara, di mana yang kau rekomendasi untuk kami tinggali? Apa jawab Rasulullah? Alaika bi Baitul Maqdis. Hendaklah kamu tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, Masjidil Maqdis. Fala'allahu an yansha'alaka dzurriyyatun yaghduna ila dzalikal masjid wa yaruhun, supaya apa? Kamu nanti punya anak cucu keturunan yang pagi dan sore dia bisa jalan ke Masjidil Aqsa, sholat dan memakmurkan masjid itu, insya Allah. Demikian kedudukan Masjidil Aqsa dalam Islam begitu besar, maka pengaruhnya juga sangat besar.
tidak kalah hebat pengaruhnya bagi dunia Islam ini dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, insya Allah. Ya, kenapa? Kalau kita gagal menjaga Masjidil Aqsa, gagal melindungi, tidak mustahil Yahudi akan mengambil alih Masjid Nabawi di Madinah. Kenapa? Karena Madinah juga dulu adalah tempat orang Yahudi tinggal di situ. Nah, mereka mengklaim semua daerah yang pernah ditinggali oleh Yahudi, apakah di Baitul Maqdis, apakah di Mesir, apakah di Mesopotamia, apakah sampai di Madinah sekalipun, itu mereka punya rencana membuat negara yang namanya Israel Raya. Israel Raya itu disimbolkan dalam bendera Israel. Tahu bendera Israel? Tengahnya ada bintang David, kemudian atas dan bawahnya ada garis warna biru. Garis warna biru dua itu adalah simbol dari sungai Efrat di Irak sampai sungai Nil. Karena dululah itu wilayah daerah yang pernah ditinggali oleh Yahudi yang berpencar-pencar di daerah itu, termasuk Madinah. Maka hati-hati umat Islam kalau tidak membela kesucian Masjidil Aqsa, kalau umat Islam terus dalam keterpurukan, umat Islam terus dalam kelemahan, umat Islam terus dalam perpecahan, pemimpin-pemimpin negeri Islam ya lebih banyak nurut sama Amerika di bawah keteknya Israel, maka negeri-negeri Islam ini tidak punya harapan ke depan. Makanya perjuangan Hamas di Palestina, perjuangan perlawanan rakyat di Gaza harus kita dukung penuh. Kenapa? Karena merekalah wakil-wakil kita, garda terdepan kita untuk menjaga dan melindungi kesucian Masjidil Aqsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan? Boleh? Kalau ada yang ingin bertanya, ini sudah masuk waktu syuruk, boleh 1-2 pertanyaan kalau mau. Silakan. Itu terkait politik di Gaza itu, kok dunia Islam ada diem aja gitu, tidak terang-terangan, itu gimana? Itulah cermin kalau Anda bertanya kenapa negeri-negeri Islam tidak segera membantu rakyat Gaza dan melindungi mereka dari serangan Israel. Apa jawaban yang bisa kita berikan? Itulah cermin keterpurukan dunia Islam. Ya, beda dengan Amerika, beda dengan Eropa. Dia punya anak asuh namanya Israel, dia tanam di Palestina, dia berikan fasilitas untuk mendirikan negara ilegal, diberikan payung hukum internasional di PBB mengakui negara ilegal itu, dan didukung oleh apa? Uang, didukung oleh senjata, didukung dengan apa? Media. Itu memang sekarang cermin penguasa dunia. Siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, menguasai bumi Palestina, dia jadilah penguasa dunia. Nah, kalau umat Islam tidak bisa melindungi, berarti kita belum jadi penguasa dunia. Ya. Nah, ini PR kita bersama. Bagaimana caranya kita bisa melindungi? Ada ulama Mesir mengatakan, saya hampir percaya bahwa lenyapnya Israel satu hari itu akan didahului dengan
lenyapnya rezim-rezim penguasa negara-negara Arab sebelum Israel. Kenapa? Ini rezimnya pemerintahan negara-negara Arab inilah yang justru tidak bergerak, tidak membantu dan tidak melindungi Masjidil Aqsa. Jadi sebelum Israel lenyap, prediksinya ulama ini namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini pemimpin-pemimpin negara Islam yang di sekitar situ itu kayaknya yang harus diganti lebih dulu. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin ini ya itu tidak dipilih oleh rakyat, semuanya hasil kudeta militer atau sistem kerajaan. Jadi kemauan kehendak rakyatnya tidak menjadi dasar kebijakan para penguasa di negeri-negeri itu. Rakyatnya ingin membantu Gaza, membantu Palestina, ingin merebut Masjidil Aqsa, tapi pemimpinnya nggak mau. Artinya apa? Berarti penyakit kita bukan cuma Israel nih, tapi penyakit kita juga ada antek-anteknya Israel. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya hampir yakin, percaya ya, Israel itu akan lenyap. Tapi sebelum lenyapnya Israel ya, harus lenyap dulu itu rezim-rezim yang diktator, yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut melanggengkan penjajahan Israel atas Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestina. Nah itu makanya kita harus punya wawasan politik. Kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan umat, dan bagaimana kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro berpihak kepada keinginan dan kehendak umat Islam atau aspirasi umat Islam. Nah ini kan sekarang produknya produk apa semua? Produk sekuler, produknya produk ya didikan mereka, didikan barat, didikan sekuler, nggak peduli, nggak peduli Masjidil Aqsa bukan punya kita katanya. Yang penting Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, ya Masjidil Aqsa kan bukan kiblat kita sekarang, itu kiblatnya zaman dulu, kiblat pertama, udah, dia nggak mau tahu. Nah itu salah, keliru. Ini berarti mengkhianati hadis-hadis atau sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Nah terakhir saya ingin sampaikan, Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina li'aduwihim qahirin. Akan ada tetap satu golongan dari umatku, mereka tetap setia kepada kebenaran, memihak dan memenangkan kebenaran itu, dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum. Kelompok umat Islam lain yang menyelisihi mereka, atau dalam riwayat lain man khadzalahum, yang membiarkan mereka teraniaya, itu tidak akan memadorotkan mereka. Ya, hatta illa ma asabahum min la'wa. Ya memang harus ada harga yang dibayar. Apa dia harga yang dibayar? Penderitaan. Seperti sekarang kita saksikan. Ini persis nih sekarang kejadian. Apa penderitaan mereka? Diboikot makanan, minuman, ya diputus, listrik diputus, internet diputus, semua fasilitas dihancurkan, dibom. Itu penderitaan. Tapi itu tidak menyebabkan mereka surut. Ini hebat. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai datanglah kepada mereka putusan Allah, mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ainahum? Di mana orang-orang ini yang begitu hebat, begitu sabar, begitu kuat? Kata Rasulullah, mereka ada di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis.
Mereka orang yang setia kepada kebenaran itu, memperjuangkan kebenaran itu adanya di Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah yang menyangga Baitul Maqdis, itu termasuk Gaza, tepi barat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada yang lain? Cukup? Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan kita, meningkatkan kepedulian kita terhadap isu-isu yang menimpa umat Islam di belahan dunia yang lainnya. Mudah-mudahan kita umat Islam terus menerus menggalang dukungan, solidaritas untuk umat Islam di Palestina, untuk merebut kembali hak-haknya yang sah, dan untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari pendudukan Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan, berikan kesabaran kepada saudara kita, memberikan pertolongannya, dan menggerakkan umat Islam dan pemimpin Islam untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki ajaran agamanya, ya, agar kita dapat memiliki semangat, ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran.
Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.